Nama saya Edison, saya staf CRU Aceh. Saat ini saya berada di Bener Meriah sebagai teknisi pemasangan pagar listrik kontak kejut untuk penghalang gajah liar masuk dari habitat ke pemukiman warga. Konsep pemilihan lokasi pemasangan power fencing tersebut kita berdasarkan hasil survei di mana wilayah-wilayah yang rawan konflik gajah dengan manusia, dan juga kita menentukan titik pemasangan pagar listrik kontak kejut tersebut juga kita harus mengikuti barel alami yang ada di Kabupaten Bener Meriah ini. Kita goyang. Bak nomor 2. Teknik pemasangan power fencing itu sebenarnya sangat mudah. Sama juga seperti kita membuat pagar perkebunan, pagar yang biasa kita buat di perkebunan. Cuman kalau yang namanya ini pagar power fencing yang bisa kita sebut pagar listrik kontak kejut, kita mengutamakan itu barel alami seperti tebing yang di belakang saya itu. Nah, itu kita nanti akan matikan itu power fencingnya ke tebing sebelah sana. Jadi arus yang mengalir di pagar pagar listrik kontak kejut ini tidak membahayakan bagi satwa ataupun juga manusia. Karena kenapa yang tegangan yang kita gunakan ini sistemnya kejut. Jadi seandainya kita kena, dia akan terpental dengan menggunakan tenaga baterai ataupun solar panel. Untuk akses jalan masuk ke wilayah titik pemasangan pagar listrik kontak kejut ini, kita bilang kadang-kadang ada yang memang lumayan sulit, mengingat di sini banyak jalan-jalan yang terjal dan kalau kondisi hujan memang licin. Jadi kita untuk ongkos angkut ke titik lokasi itu menggunakan roda 4 itu memang lumayan besar tentunya. Untuk yang di jalur tengah ini berapa panjang, Edison? 900 meter. Jadi kita sama-sama mengetahui sampai saat ini belum ada solusi tunggal untuk menghilangkan interaksi negatif antara gajah dan manusia, konflik gajah dan manusia yang selama ini terjadi. Jadi power fencing ini hanyalah salah satu upaya dari upaya-upaya yang lain. Misalnya patroli rutin tetap kita lakukan, ya kan, untuk memantau pergerakan gajah. Pemasangan GPS sekolah untuk sebagai peringatan dini oleh warning system itu juga sudah dilakukan. Fencing jalur tengah. Panjang fencing yang ada di sini kurang lebih, maaf Bang Edison, kita kurang lebih berapa kalau jalung? 900. Ya, 900 meter. Ini salah satu celah yang biasa gajah liar masuk di wilayah Jalung. Jadi biasanya gerombolan gajah liar datang dari sebelah sana masuk ke sini. Kita pasang power fencing di sini, di sebelah sana ya, di bagian sana yang terlihat banyak pohon tinggi-tinggi dan besar-besar. Ini kebetulan ada
Ini dulunya parit ya, jalur parit ya, barir parit. Dan di sebelah sana, juga di sebelah sini, kiri dan kanan saya, terdapat beberapa celah barir alami untuk mendukung keberadaan barir pagar listrik yang kita bangun di sini. Ya. Kita melihat untuk saat ini pemasangan power fencing yang sudah selesai terlihat efektif. Jadi di beberapa titik kita memang melihat interaksi negatif antara gajah dan manusia itu sudah berkurang. Jadi sepertinya gajah sudah mempelajari itu, sudah pernah kena. Nah, tapi tentunya ini adalah bukan solusi tunggal dalam upaya kita menghindari interaksi negatif antara gajah dan manusia. Pada program pembangunan barrier ini yang disupport oleh TIPCS Sumatera, kita merencanakan ada di beberapa kabupaten yang memiliki interaksi negatif antara gajah manusia yang tinggi dan merupakan habitat-habitat yang kantong-kantong habitat yang penting bagi gajah di Aceh. Di beberapa kabupaten yang dibangun power fencing ini adalah Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Kabupaten Biren. Untuk saat ini kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembangunan di Kabupaten Bener Meriah dengan total panjang kurang lebih 19 km yang terdiri dari 7 lokasi. Sebelumnya di sini juga sudah dibangun pagar listrik sepanjang 10 kilo dengan 2 titik lokasi ya oleh Kementerian DLHK melalui BKSDA Aceh, dan tugas kami sekarang hanya melanjutkan menutup jalur-jalur masuk gajah ke pemukiman warga dengan memanfaatkan barir-barir alami yang sudah ada. Ya, alasan kenapa kami lebih memilih membuat pagar listrik ketimbang paret, karena sebenarnya yang namanya barrier ataupun penghalang gajah liar masuk ke pemukiman itu ada 2 cara ya. Yang pertama kita bisa membuat paret dengan kita membuat galian dan juga dengan menggunakan power fencing. Tapi kita udah kita lihat yang lebih efisien itu menggunakan power fencing ataupun pagar kontak kejut ini. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau seandainya kita buat paret itu seperti di sini. Ini di sungai mau gimana kita gali, yang namanya ini sungai lumayan lebar dan juga lumayan dalam. Tapi seandainya power fencing seperti yang kita pasang di sini, ini kita akan buat gantungan nanti di sini dari ujung sana sampai ke sini kita akan buat sisir. Nah, jadi di saat gajah liar masuk ini sebelah sini habitat nih. Di sebelah sini habitat, di sebelah sini kanan saya itu permukiman warga. Jadi nanti di sini dari atas air ini, di atas sungai ini kita akan buat gantungan seperti sisir. Di saat gajah liar akan mencoba mau masuk ke pemukiman warga, itu akan dia akan terhalang dengan pagar yang di atas sungai yang kita bangun. Pemasangan power fencing ini dilakukan oleh CRU Aceh bersama para mitra konsorsium. Di antaranya ya tentunya BKSDA Aceh, ada KPH wilayah di sana, ada Flora Fauna Internasional, ada Aceh Green Community, dan ada lembaga-lembaga lain yang terlibat. Harapan kita setelah dibangun power fencing ini, interaksi negatif antara gajah dan manusia dapat diminimalisasi. Jadi masyarakat bisa hidup nyaman dengan pertaniannya, gajah juga tidak terganggu di habitatnya.
pembangunan power fencing ataupun pagar listrik ontak kejut ini solusi kami untuk menurunkan angka konflik gajah dengan masyarakat di sini. Masyarakat bisa melakukan aktivitas perkebunan tanpa ada gangguan dari gajah liar, dan juga gajah terlindungi dan tetap hidup di habitatnya. Ini kita menuju lokasi fencing di Jalung Tengah, yaitu di alur Ali-Ali. Ini kita mengambil jalur dekat, jadi agak sedikit ekstrim dengan kemiringan hampir 45 derajat. Oke, pelan-pelan kita menuruni lereng bukit perjuangan untuk menuju ke lokasi fencing.